Di sana ada Prabowo, Pak Prabowo, ada Anies, siapa Gubernur Jawa Tengah ya? Ya Ganjar. Taunya dukun. Jadi makanya orang sana jahiliyah. Jadi sekali lagi yang disebut jahiliyah orang sana, bukan orang sini. Yang dikafir-kafirkan sama Allah ya orang sana, bukan orang sini. Ini kan harus dipahami, ini problem apa? Sosiologinya. Nah orang sana nggak kenal Nabi, makanya begitu ada Nabi diusir karena mengajarkan ketuhanan yang bagi mereka aneh. Tuhannya satu, padahal di sana tradisinya banyak. Sudah gitu disuruh wudhu, padahal di sana nggak ada air. Mau diminum aja susah, suruh wudhu. Apalagi suruh jinabat, tambah sulit lagi. Orang sini jinabat nggak ada masalah, air banyak. Di sana diminum aja susah, suruh jinabat. Padahal mereka bisa jinabat semalam 8 kali, kan susah. Makanan nggak ada suruh zakat. Udah tahu panas suruh puasa. Loh ini kan sulit untuk menerima itu. Makanya Nabi sendirian, Rasulullah sampai ketemu walladzina ma'ahu. Siapa? Sahabat. Makanya sahabat itu ya orang Mekah. Namanya Abu Bakar, Umar, Utsman. Nggak ada sahabat namanya Joni, itu nggak ada. Mukidi gitu ya nggak ada. Iya sahabat ya itu. Nah walladzina ma'ahu itu asyidda'u alal kufar. Lah kufar itu ya orang sana. Abu Jahal, Abu Lahab, bukan orang Jawa yang disebut kafir itu. Maka jangan ngafirin orang Jawa. Wale kamu. Sampai akhirnya ketemu resolusi Ruhama Ubainahum, ketemu resolusi, mulai paham karena ada Waraqah bin Nufail yang menjelaskan bahwa itu nabi, orang Nasrani. Ada Bukhaira yang orang Mekah sendiri nggak kenal nabi, makanya diusir. Ya kayak orang sini lah kenal kiai, makanya saya nggak terlalu khawatir datang ke sini. Wong sudah kenal kiai, karena sebelumnya sudah diajari Mbah Basyariah tentang sosok ulama. Saya datang Gus ngejak salaman, orang sing nyubit barang. Iya nih jawabel, jawab bokong lah. Itu karena kiai sudah diajarkan, jadi jangan terlalu sombong. Saya kiai hebat. Ya kenapa? Ya karena orang sini sudah dikenalkan tentang kiai. Coba kalau orang sini nggak dikenalkan tentang kiai, nggak kenal. Seperti pedalaman Irian itu. Kalau lihat saya, pasti mereka guyu dok. Oh ini mesti tim pemburu babi kan gitu. Jadi kita ini kadang terlalu iseng membaca sirah nabawiyah, kita mengutuk-ngutuk Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan-jangan waktu itu kalau seandainya kita hidup bersama Rasulullah, kita rombongannya Abu Jahal. Makanya tenang aja. Itu cara membaca historiografi, baca sejarah. Sampai resolusinya ketemu. Ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujada yabtaquna fadlan minallah waridwanan simahum fi wujuh min athari sujud. Ya udah selesai kodifikasi. Habis itu nopo? Mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu sudah digambarkan di Taurat, digambarkan di Injil seperti tanaman. Maka kunci keberhasilan Islam dimanapun adalah bagaimana cara menanam. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani kalau mau menghancurkan Islam gampang, hancurkan cara menanam. Makanya tanam dengan cara Indonesia. Kalau ditanam dengan cara Arab ya nggak masuk, wong tanah Indonesia. Makanya kayak saya ini ditanam di sini, kasih nama kiai. Karena sebelumnya orang sini tahu hebat itu kiai, tapi harus ingat kiai itu bukan cuma manusia. Ada kebo Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret. Maka kiai harus ngerti teman-temannya. Makanya kalau bulan Suro keris Kiai Tombak Kiai Sengkelat minta dimandiin, ya harus dimandiin sebagai sesama teman, mandikanlah kan gitu. Lah ya harus paham. Iya karena kita ini yang paling utama namanya Kiai Haji. Kiai-kiai yang lain sudah kita kalahkan, masuk jalur atus gak didusi. Nah ya kan, Allah sampai di sini tanam sini pangeran sama orang Sewulan disebut sing ngecet Lombok. Nabi Kanjeng
Nabi sholat sembahyang gitu. Akhirnya nggak ada masalah karena orang sini sudah ngerti sembahyang, ngerti langgar, peradabannya sama, lebih maju. Ya sama kayak sekarang kalau orang nggak paham pasti marah. Itu orang Jepang kalau datang ke sini ngamuk dia karena di sini yang namanya RE King disebut Honda. Hondamu apa? Mio. Ngamuk ngono. Ini ngawur ini bid'ah ini pasti begitu. Wong ini mau Yamaha kok Honda. Sampai di sini apapun minuman botol namanya aku seluruh pembalut softtek di sini itu. Seluruh makanan instan namanya sarimi. Maka nggak usah marah. Iya kan, kalau lebaran nggak usah emosi. Ya, kalau lebaran jangan emosi. Karena kalau lebaran seluruh makanan bungkusnya kongguan. Begitu dibuka isinya rengginang. Ngono nek gak paham ora Jawa. Makanya wong Jawa iku wong sing gampang paham. Makanya kiai yang ngerti, kalau ustadz belum paham karena dia durung Jawa. Apa meneh sing rung rabi karo wong Jawa, tambah rapatek paham Jawa. Lho ngono. Kanca-kanca FPI ora patek Jawa itu. Kanca-kanca Wahabi ora pati Jawa. Makane alo-alo. Lha itu. Lah karena wong Jawa paham. Sebelum Islam datang peradabannya sudah maju. Udah, jadi tidak perlu diajari akhlak seperti orang Arab yang masih jahiliyah. Di sini sudah ada kelasnya masing-masing. Ada kelas turu, ada kelas sare, ada kelas tilem, ada kelas nendro, ada kelas micek ya, Sudah ada di sini basa kromo itu sudah ada. Ada kelas mangan, ada naik kelas nedo dahar, ada kelas badok, nguntal, sudah ada nyekek. Kelas-kelas itu ada semua, jadi sistem kelas itu sudah ada, bahkan sampai statusnya ada. Kerukunan sudah ada, di sana baru diajarkan sing rukun. Sini wis rukun, wong mangan gak mangan kumpul, bahkan sudah ketemu Bhinneka Tunggal Ika, wis komplit. Dan bakasan di sini lebih luas daripada bakasan di sana. Di sana kalau bahas buah paling kurma, ruman niku trimo, terus jeruk. Nek kene bakasane sawo, pelem, cipluan, kesemek, duren, komplit di sini banyak bakasannya. Orang sana kalau bakas makanan paling ya roti, kurma, gandum. Sini tales, gembili, uwi, bote, porang. Alah. Sana bakas hantu paling syaiton, jin, gos. Kene wewe gombel, gendruwo, kuntilanak. Alah, suster ngesot, kolor hijau. Banyak, makanya ulama sini lebih pinter. Kenapa? Dinamikanya lebih banyak. Sana ketemu agama mek loro tok, Yahudi Nasrani. Kene ketemu Hindu, ketemu Buddha, setengah Hindu, setengah Buddha, wis komplit. Jadi makanya orang sih Islam KTP loh itu. Makanya ulama sini tuh dinamikanya lebih kompleks dan mampu bikin resolusi konflik. Di sana ndak keprok. Karena hiburannya juga nggak ada. Hiburannya paling naik kuda karo golek bojo gitu. Sini tenang, hiburannya banyak. Ke sawah ono jangkrik didu, hiburan. Ono doro, hiburan. Gus dia ono jago, diajari loh. Ono jaran pelayokno. Sana nggak ada hiburan, kene hiburannya aneh, akeh laba-laba wae didu kene. Ayo gonggo. Ana apa nika?
gantangan macam-macam. Ono suket ditekoni diduduk ngono. Ono godhong lamtoro talene duk menang-menangan lho. Sini hiburannya banyak, bengi-bengi ning sawah nyuluh welut. Hiburan tok ning ngene. Makanya tidak semata-mata urusan moral sini. Hiburannya akeh. Mulane wong kene niku enak, ndak perlu ribut. Nah, dikit-dikit ribut di sana bakasane gak akeh, landscape-nya juga nggak terlalu banyak. Makanya jadi kiai di Indonesia itu lebih soft, lebih persis kaya nabi, lebih bisa membangun resolusi konflik. Karena apa? Hal-hal yang bersifat yang lain sudah bisa dilewati karena alam menyediakan. Makanya orang sini itu yang harus yang diinginkan cuma satu, apa? Anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi nyontoh Nabi itu karena keinginannya. Nah itulah makanya para wali ketika mempertemukan Islam dengan orang sini enak, sudah rukun, sudah apa. Maka pilihan tersulitnya adalah apa? Mempertemukan Islam agar tidak memecah belah kekuatan Nusantara. Konsepnya kafir, oh masalahnya nek kafir. Ya tepuk, oh sing banten Pak Menteri ya tepuk sampean. Lo kalau kafir masalah. Makanya ketika satu ini berbeda-beda, oh gimana? Oh Nabi punya konsep. Apa konsep Nabi? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian adalah semua para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Akhirnya konsep itu dimasukkan kepada orang Nusantara yang berbeda-beda tapi tetap satu jua. Maka konsep ra'iyah masuk ke Nusantara dan diterima oleh kita yang raja, hamba semuanya patuh. Kawulo jadi kulo, hamba sahaya saya. Ini itu abdi, pukulun ulun. Semua masuk dalam konsep ra'iyah. Ra'iyah itulah yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Jadi ra'iyah itu bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, mengatasnamakan Tuhan, menjadi kekuatan diktator mayoritas. Kita bukan proletar, kita bukan komunis. Kalau proletar ngumpul namanya diktator proletariat. Maka semayoritas apapun kaum muslimin dengan konsep ra'iyah tidak akan pernah menjadi diktator mayoritas. Nah itulah satu-satunya negara muslim dunia yang sanggup ngambil kalimat ra'iyah untuk konsep warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Gak ada liya. Makanya ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah, masyarakat. Ini itu masyarakat kalau berbeda paham wasyawirhum fil amri, lahir konsep musyawarah. Karena yang nata para wali maka teritorinya disebut wilayah. Al-wali al-wilayah. Wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu. Makanya penerus para wali mengatakan NKRI harga mati. Yang bukan penerus wali NKRI harga pas. Lah itu, lah karena NKRI ini membangun konsep ra'iyah, maka pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kenapa pakai majelis? Karena majelis adalah konsep tenggang rasa dari yang berbeda. Beda tafassahu fil majalis, fafsahu yafsakhillah. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah ini yang landasan kita anut sehingga kita selamat menjadi bangsa masa depan. Apa bangsa masa depan? Adalah bangsa yang mampu bangun persatuan. Nah itu aja. Nah, makanya Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita dengan konsep ra'iyah, puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Nah ini jadi negara paling sunnah di dunia ya Indonesia. Makanya orang mengatakan negeri ini togut,
Oleh kok tempilingi itu oleh. Polisi boleh nangkep orang yang mengatakan negeri ini togut karena dia mengatakan sesuatu yang bersifat fitnah, sementara kita negara paling sunnah. Nah itu makanya para penerus wali membangun negara terus, ada yang jadi DPR, ada yang jadi bupati, ada yang jadi menteri, ada yang jadi wakil gubernur, ada yang nyalon. Pokoknya yang penting ini bagaimana kita mempertahankan nilai persatuan yang dibangun oleh konsep kenabian. Loh, ini kan orang tidak paham. Nah itulah makanya kita ini selalu membangun persatuan. Makanya santri slogannya pakai bahasa Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, jangan tercerai-berai. Makanya kita ini begitu bilang NKRI, kita nggak main-main. Kita selalu membangun persatuan, bahkan membiayai persatuan. Berapa kali kita bersatu dalam setiap tahun untuk urusan Nabi, lahiran, terus mulutan, Isra Mi'raj, semua dibangun persatuan itu. Iya kan? Dan itu dibiayai oleh masyarakat. Setiap kegiatan ini 500 juta, 100 juta habis. Kalau se-Indonesia bulan Maulud, berapa triliun dikeluarkan oleh orang Indonesia. Akhirnya Islam terjaga secara informal, tidak membebani negara. Coba kalau ini dibebankan kepada negara untuk membangun persatuan dan mengatur perputaran ekonomi informal, negara gak kuat nanggung, bangkrut negarane. Lah ya, itulah makanya Indonesia yang membangun persatuan dengan cara seperti ini tidak pernah berharap kepada negara untuk menjaga Islam. Makanya kita tidak pernah bilang harus negara Islam. Enggak, Islam kita jaga secara bersama-sama. Makanya yang nggak punya sistem seperti ini selalu mengatakan khilafah harus terbentuk di Indonesia. Karena apa? Mereka hanya membayangkan yang bisa menjaga Islam hanya negara, sementara kita secara umum masyarakat bisa menjaga negara, dibiayai, membiayai. Itulah Indonesia. Nah, makanya santri Pak Muhajir tidak pernah membayangkan mari kita dirikan khilafah. Tidak perlu. Kenapa? Islam terjaga dengan cara seperti ini, dibiayai. Sekali datang kayak begini aja berapa pembiayaannya. Loh. Dan berapa roda ekonomi yang jadi diputar seperti ini? Berapa? Semua habis di sini setiap tahun. Makanya santri untuk membiayai negeri itu tidak terlalu kuat ekonominya karena habis untuk membiayai kebersamaan. Maka ketika santri bikin sekolahan ya tak maksimal karena duitnya habis untuk acara-acara seperti ini. Menjaga seperti ini. Maka tugas negara mengalokasikan yang lebih gede untuk santri yang sudah banyak mengolah negara. Yang lain mau nggak tahu mulutan duwe utuh, nggak tahu khol duwe utuh. Maka sekolahannya bagus, masjidnya bagus. Lah santri rumah sakitnya lah santri duwe wis entek tinggal koyok ngeten iki. Makanya kewajiban negara untuk memberikan timbal balik gitu. Kasih fasilitas lebih. Kalau tanpa seperti ini habis kekuatan negara, ruang persatuan terjaga. Lu coba arep donga kiyaine tok sing donga, santrine amina amin. Pokoknya amin nek kepegelen amin. Kiyaine paham walhamdulillahirabbil alamin. Begitu sing donga banyak diajak ke alun-alun Medion namanya istighosah kubra. Begitu sampai sana yo bakul tahu jualan, pelalon berjalan, es teh jual, sprit semua berjalan. Roda ekonomi berputar, pasar bergerak, sektor informal berjalan. Loh ini sholawat yang tadinya sendirian
ya Rasulullah salamun alaika deng deng deng. Ana sing ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Anglia numpak. Begitu banyak yang ingin solawatan, diajak ke alun-alun, namanya Madiun bersolawat. Kalau sudah sampai sana laku semua. Yang punya sonnya laku, yang punya syutingnya laku. Pom bensin terserap untuk beli bensin angkutan motor, mobil. Sampai di sana orang jual spanduk laku, jual slayer laku, sampai gagang pancing laku. Loh, ini kekuatan ekonomi rakyat yang luar biasa. Persatuan terjaga, ekonomi berputar. Padahal mestinya itu tanggung jawab negara. Tapi negara biar ngurus yang lain, kita urus persatuan, kita urus kebersamaan. Nah, kenapa? Tinggalane para wali aja main-main. Nah yang datang Habib Syekh, ya ya. Kain putih laku semua. Nah sing teko mafia solawat kain hitam laku semua. Segala yang ada dalam hidupmu cos. Loh, ada orang mati kita kumpul terjaga kebersamaannya. Coba kita bisa bayangkan 3 hari 4 hari sampai khol. Kalau sudah khol gini kepala sapi laku, semua bisa terakomodir, itu kan. Terus nanti setelah 7 hari khol, terus ziarah ke makam para leluhur, bis pariwisata laku, elep laku, sampai di makam wali jual nasi laku, jual katok laku, sampai copet bisa hidup di makam para wali. Hebat ini. Itu coba kalau negara yang nanggung bangkrut, kukut rungkat. Coba lah itu sampai di makam, coba kalau di makam Bapak Syariah itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum selesai, sak rombongan teko meneh sallallahu ala makam. Ini belum selesai, satu rombongan datang lagi. Ila kadratin nabiyil Mustafa mukamatin sallallahu alaihi wasallam Fatihah. Ora ono sing komplain yang fasih. Ini enggak, gentenan enggak, biasa aja ganti. Bareng ngawiti ingsun lara syairan iki rung rampung wis. Ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah nu'a nana lillah sanaqdha lillah. Arep nyontoh Habib Syekh ka iso. Terus tiba-tiba lagi rame gitu, ada satu orang masuk, copet iki kira-kira. Ternyata akhirnya apa? Buka sakete, nggawa speaker. Rombongan saking sewulan ditenggoteng bis. Ngono kuwi ora patu. Akhirnya kerukunan terjaga, berziarah. Orang sewulan ziarah ke Jombang, mencintai tanah Jombang karena ada makam gurunya. Berziarah ke Surabaya, Mbah Ngampel, merindukan tanah Surabaya karena ada makam gurunya. Setiap tanah yang diziarahi melahirkan rasa cinta dan kerinduan di mana gurunya disemayamkan. Itulah bibit cinta pada tanah air. Makanya nggak ada teroris kok tumbuh dari kalangan santri yang suka ziarah kubur. Seluruh teroris tumbuh dari orang yang tidak pernah ziarah kubur. Lah jangan. Makanya polisi TNI nggak usah mencurigai santri, nggak akan jadi teroris. Udah bener Pak Wakil Gubernur, nggak ada. Mau ngebom Surabaya takut sama Sunan Ampel, mau ngebom Madura takut Mbah Khalil. Makanya teroris itu blang blung, kenapa? Nggak ada yang ditakuti. Loh, ini kan negara.
Makanya anak-anak santri cinta ziarah kubur, ya cinta negara, terbangun dibiayai. Terus kiai itu juga nggak bisa dibiarkan karena atas nama Tuhan. Makanya kiai itu dibatasi, dibagi dua. Satu kiai sakti, yang kedua kiai kurang sakti. Kalau saya ini kiai nggak sakti, jadi nggak perlu dibatasi. Bisa diinterupsi, Gus sudah malam berhenti. Ya, Pak Menteri udah linu, ya berhenti. Lah iya kan, udah linu dengkulnya kan udah sepuh. Iya Gus Kasep udah linu gitu. Ibaratnya gitu. Tapi itu karena kiai kurang sakti. Lah kalau kiai yang sakti harus dibatasi. Siapa kiai yang sakti? Khotib. Khotib Jumat itu loh kiai yang paling sakti, nggak ada yang berani dia. Kalau sudah bawa tongkat, siapa yang berani? Interupsi tape, nggak berani, mesti diem aja. Makanya khotib itu biar nggak ngawur, disuruh baca teks sama pegang tongkat. Begitu baca teks, ya sopan dong baca. Itakullah, itakullah. Lepas teksnya disebul kipas angin, bubar teksnya. Pegang tongkat, ya nggak mungkin macem-macem pegang tongkat, ya pasti tenang. Itakullah. Lepas tongkatnya jatuh. Makanya orang kalau pegang tongkat sama baca teks khutbah tenang, sopan. Begitu tongkatnya hilang karena bid'ah menurutnya, maka tangannya saudara Jokowi, ya gitu. Iya kan? Makanya kalau nyari yang kocok-kocok gitu, lihat aja masjidnya, pasti nggak ada tongkatnya. Lah itu santri. Lah makanya enak. Lah itu penjagaan seperti itu luar biasa kita lakukan setiap hari. Forum informal selalu berjalan, ruang ekonomi berputar, edukasi di luar edukasi resmi berjalan. Negara tinggal pesan mau ngomong apa, pesan aja sama kiai. Kiai, ini anti terorisme harus digalakkan. Kiai ngomong semua tentang terorisme. Akhirnya selamat bangsa ini. Arab Spring menghancurkan semua negara hanya karena satu bendera, karena semua tidak ada yang menjelaskan ini bendera tauhid, ini bendera Nabi. Semua tertipu, semua terkecoh. Sampai di sini bukan, itu bendera Hizbut Tahrir. Oh ini bendera Nabi, kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah. Enggak, wong aku tahlilan ya la ilaha illallah. Aku itu loh anti bendera PKI Palu Arit. Tapi kalau ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu, gitu. Selamat bangsa ini, wong kiainya santai jawabnya. Awas lagunya Haddad Alwi itu lagu Syiah, Ummi lagu Syiah. Halah gitu aja kok Syiah. Indonesia yang lebih serem dari itu ada apa? Indung-indung. Doa Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, dalam kubur mendapat siksa. Kok pakai nama Siti Aisyah itu? Coba pakai nama Pak Ijem apa sapa? Itu bukan Siti Aisyah istri Rasulullah, itu Aisyah Medion. Lu ya gitu, lu kiai enak. Makanya ada situasi-situasi yang sulit jebol. Itu di Suriah cuman satu orang yang berani ngomong, Syekh Ramadan Al-Buti, habis. Di Libya yang ngomong cuma Muammar Gaddafi, habis. Di sini kiai sampai kampung-kampung ngomong semua tentang negara. Makanya situasi tersulit ketika kita punya tradisi ngumpul adalah ketika terjadi corona. Pesen kiai enak, yai nggak usah Jumatan. Besok gak Jumatan ya? Nggih, enak. Alhamdulillah libur. Besok ndak usah tarweh ya. Para hadirin, ini kita sampai di zaman digital milenial killing everything. Para hadirin semua, orang milenial hidupnya cuma dari dua hal, dari mulut dan dari jempol. Makanya mulut milenial nggak bisa ditahan, bisa ngomong apa saja karena medsos memungkinkan untuk itu. Para hadirin, yang kedua, dosa manusia bisa terbuka karena punya jempol. Dia bisa buka apa saja menggunakan jempolnya. Maka jempol dan mulut diazab oleh Allah. Turunlah corona. Mulut harus pakai masker, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul?
Betul. Padahal kiai ini ngarang. Loh, iku nek akhirnya bangsa ini selamat itu loh. Ya Allah, mek ngono tok beres. Coba kalau nggak ada ruang informal seperti itu, maka jangan pernah membayangkan di negeri ini kalau kemudian ini dipisah-pisah, doa sendiri, apa-apa sendiri, bangsa ini tidak punya kekuatan persatuan, tinggal menunggu kehancuran. Makanya santri-santri yang sibuk ngurus negara dengan cara seperti ini tidak mampu bikin sekolahan bagus, tidak mampu bikin rumah sakit bagus. Tugas Pak Wakil Gubernur dan Pak Menteri untuk menyempurnakannya. Iya, jangan yang tidak ikut jaga negara dibiayai terus. Apa gunanya? Tumbuhlah kelompok-kelompok yang membahayakan bangsa dan negara. Makanya ketua NU ditanya Pak Muhajir, sekolahanmu yang butuh bantuan mana? Dibantu. Duh, ya pasti saya udah paham mau penjenengan itu kan wong NU. Enggak loh, telah saya bulan mana? Lah itu ini negara. Kalau tidak dilakukan itu, maka kemudian akan ada ketimpangan. Yang cinta bangsa dan negara tidak punya pengetahuan pendidikan, yang punya pengetahuan pendidikan tidak punya rasa cinta pada bangsa dan negara. Dan itu beresiko pada apa? Pada sebuah sistem bersama yang namanya negara bangsa yang hari ini kita miliki, Indonesia. Satu-satunya ruang negosiasi besar di akhir zaman yang mampu mempertemukan semuanya adalah negara. Nah, negara ini harus aman. Makanya konsep pertama dalam Al-Quran adalah tentang baladil amin. Baru laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baru tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Manusia yang baik akan terjaga oleh agama yang baik, tapi agama yang baik dan manusia yang baik tidak akan aman kalau tidak ada keamanan bangsa dan negara. Manusia rusak, agama rusak kalau tidak ada baladil amin. Konsep negara itu negara. Nih itu loh. Makanya orang-orang yang menjaga manusia, orang-orang yang menjaga amanu wa amilus sholihat, ini punya ruang khusus di hadapan Allah. Apa? Falahum ajrun ghairu mamnun, dapat pahala yang tidak akan pernah berhenti. Makanya wali-wali itu kenapa makamnya rame? Karena apa? Hidupnya ngurus manusia, tidak pernah mundur dari persoalan manusia. Makanya ketika lahir rame, meninggal rame, kuburannya rame oleh manusia. Kalau seumur-umur yang dipikir cuma wedhus, begitu mati yang ziarah ya wedhus. Nguyuh tok wedhuse lunga. Makanya kuburan nggih. Lah ini falahum ajrun ghairu mamnun. Makanya ngurus manusia ini luar biasa. Nah, itulah para wali. Lah Bapak Syariah bagian dari itu. Makanya Bapak Syariah punya ruang publik yang demikian gede ketika hidup sampai meninggal. Ya jangan salah, kalau anak cucunya mendapatkan barokah dari ruang publik yang dibangun oleh para pendahulunya, karena orang-orang soleh itu punya warisan kebaikan. Buktinya apa? Loh, Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nabi Musa sama Nabi Khidir itu ribut. Ada anak kecil dibunuh, ada perahu dibolongi, ada minta minum di kampung nggak dikasih, tapi malah bangun rumah. Nabi Musa, ya Khidir, engkau ini diminta minum aja gak dikasih, ngapain bangun rumah? Kamu gak ngerti Musa, bahwa di dalam tanah yang rumahnya roboh ini ada tinggalan orang tuanya dulu. Sekarang anaknya kecil-kecil, itu jatahnya dia. Lah orang tuanya statusnya apa? Wa kana abuhuma sholihan. Makanya orang-orang soleh itu didoakan semua. Orang mau NU mau Muhammadiyah sama-sama mendoakan orang soleh. Wa ala ibadillahis sholihin.
Mau berawal dari Allah, dari at-tahiyatul lillah, at-tahiyatul mubarakah, nggak berani meninggalkan wa ala ibadillahis sholihin. Makanya orang soleh itu dapat pancaran doa seluruh dunia. Makanya orang soleh itu instalasinya bisa dinikmati orang sekitarnya. Iya, orang sekitarnya bisa menikmati pancarannya orang soleh karena diinstal oleh jaringan yang nggak kelihatan dari setiap orang yang menyebut wa ala ibadillahis sholihin. Maka berada di sekitar orang soleh, hati kita menjadi tentram. Makanya tombo hati paling enak kumpuli wong soleh. Maca Quran angen-angen sak maknane angel. Salat wengi lakonono angel. Ayo petengiro ingkang luwe angel. Zikir wengi ingkang suwe angel. Paling gampang ngancani wong soleh udut. Ngancani wong soleh yo ngene karo kene, nggih bayai. Nggih bayai ngono temen. Ayem. Makanya orang soleh itu nggak mau dia menjadi sebuah circle yang hanya sendiri. Maka circle-nya orang soleh diperbesar ketika doa bareng-bareng sampai barokahnya turun pada orang jual tahu, jual ini komplit. Dan itu adalah ruang yang tidak bisa difasilitasi oleh negara. Makanya itu kita lakukan dan dari situ kita menjaga persatuan bangsa dan negara. Walaupun tidak ada investasi, artinya tidak ada lapangan kerja, kita masih bisa menjaga munculnya sektor informal. Informal pilihannya cuma dua. Kalau nggak punya nyali ya kaki lima, kalau punya nyali maling. Tanya Pak Wakil Gubernur. Makanya investasi itu berhubungan dengan lapangan kerja. Lapangan kerja berhubungan dengan pekerjaan. Tanpa lapangan kerja informal. Informal itu pilihannya dua, kaki lima atau maling. Di Indonesia kaki lima tumbuh, maling tidak tumbuh karena kiai selalu berbicara innallaha ma'as-shabirin. Dari kiai-kiai ini jangan dianggap sekedar hiburan. Enggak, ini dalam rangka kerja besar tentang nation state, tentang government, tentang state, tentang negara. Jadi ya makanya wali-wali ini melahirkan generasi yang seperti ini karena beliau pernah bikin wilayah. Makanya sekarang bagaimana kita jaga agar anak-anak kita aman, kita selamat, kita menjadi manusia masa depan. Bangunlah rasa cinta pada bangsa dan negara agar semua terlindungi. Amerika kenapa bangkit? Karena dia bangun kecintaan pada bangsa dan negara. Hollywood setiap hari cerita tentang kehebatan Amerika, dari Wild West sampai The Last of the Mohican. Kalah dengan Vietnam bikin Rambo 1 sampai 6. Kalah dengan Cina bikin American Shaolin, American Kung Fu. Kalah dengan Jepang bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Lihat, Cina kenapa bangkit? Karena anak-anak dijaga rasa cinta pada bangsanya. Dia bangkitkan dari film ular putih sampai ular hijau, dari Sun Gokong sampai Wong Fei Hung. Dia bangun semua dari punya. Nah, kita nggak pernah menceritakan itu sama sekali. Seolah-olah kita ini bangsa underdog. Kita ini bangsa sama. Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet, Cina punya Sampai Engtai, Arab punya Kais Laila, kita punya ande-ande lumut. Ledole si ande-ande lumut, temurunono putri. Putrine kang ayu rupane, leteng abang iku kang dah. Bu ibu kula mboten purun, bu ibu kula mboten mudhun, nadyan ayu sisane si. Kau wabe wong lanang iki pengen ngerti kuburane Yuyu Kangkang. Nanti aku tak tabarukan. Kok ana wong cek enake uripe icip-icip tok gak tanggung jawab ya. Lah kita punya. Ledole si ande-ande lumon, temurunono putri.
putrine kang ala rupane kleting kuning. Bu ibu kula inggih purun, bu ibu kula inggih mudhun, najan ala menika kang putra suwun. Hebat lho Anda lumut iki. Masih mengkilat ngerti nek mustakmal. Lho masih kleting kuning itu wireng tok mambu telek orisinil rada kano Jawa top. Lho semua punya kok, sana punya cerita ibu tiri kejam dalam Cinderella, kita punya bawang putih, bawang merah. Kono duwe cerita Samson, kene duwe Bandung Bondowoso. Kono duwe kewan ngomong kura-kura ninja, kene duwe kancil nyolong timun. Duwe. Sana punya alat musik terbang terbuat dari kayu kulit, gampang gawene. Eropa punya alat musik gitar kayu tali. Kita punya alat musik gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Nah, tiba-tiba bangsa dhewe diceritakno elek duwe presiden elek, di TNI elek, duwe pitik gede titik Bangkok. Iya kan? Duwe napa? Nongko gede titik nongko Londo. Sing asli Indonesia karek gula Jawa. Kenapa gitu? Sementara bangsa yang lain mulai bangkit. Itu cita-cita para wali itu. Baba Syariah cita-cita agar bangsa ini bangkit, bersaing sejajar dengan bangsa yang lain. Nah, coba Jepang. Ini persis 30 September. Kita cerita tentang PKI karena memang pernah terjadi pembantaian antara PKI, tentara dan rakyat dan kiai. Dia ceritakan aja. Tapi Jepang punya pengalaman yang sama, konflik antara Tokugawa dan restorasi Meiji, pembantaian antar generasi. Mereka ceritakan itu dalam film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Malaysia agar tidak mengulang konflik antar generasi, antar anak bangsa, diserahkanlah Malaysia pada si Upin dan si Ipin. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak India, maka Upin Ipin kenalkan Jarjet. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Ini strategi kebudayaan. Kapan bangsa ini membuat cerita bahwa ketika dunia diluluh lantakkan oleh Mongolia, Arab jatuh, Cina habis, Eropa habis oleh Mongolia. Tapi Mongolia ketika menyerang Nusantara habis sama pasukan Kertanegara. Satu-satunya bangsa dunia yang sanggup mengalahkan Mongolia, bangsa Indonesia. Makanya ojo ngejak gelut karo wong Indonesia, tukang gelut. Pemenang bediun. Lah iya SH. PKS. IKS. Pagar Nusa, SHW pecah loro, SH Winongo, SH Teratai pecah loro meneh, Mas Topik karo Murjoko. Ngono. Lha iku gek medhi entuk durung liyane. Makanya Indonesia itu jangan ojo digarai, terutama wong Jawa. Wong Jawa iki senengane ngalah. Engko terus ngalih, lah gek ngamuk. Lho iya. Makanya ketika Belanda sudah melakukan hal-hal yang jahat, dilawan oleh orang Indonesia. Kalau Anda pengen ngerti, satu-satunya negara di dunia yang merebut kemerdekaannya dengan cara perang hanya Indonesia. Itu kan, ayo coba, satu-satunya negara yang merebut kemerdekaannya dengan perang itu hanya Indonesia. Lah semua mengalami itu. Setelah itu negara bisa produksi. Gitu loh. Ini kan dunia. Malam ini di tempat saya ada konser Sepultura di Jogja, musik rock cadas. Nah dulu di saat musik rock cadas, kita pernah mencatat sejarah konser terbesar di dunia tahun 95, namanya konser Metallica. Itu di Moskow. Semua negara geleng-geleng karena menjebol perang dingin antara Amerika sama Soviet. Jebol semua karena musik. Semua datang ke Soviet di lapangan merah, semua nonton dengan gini-gini, 6 juta orang nonton konser itu, dan semua mengatakan Woodstock aja kalah,
dan tidak akan pernah dalam sejarah konser bisa dikalahkan dengan 6 juta penonton. Tapi begitu musim corona kalah sama BTS. Diajar sama BTS sekali konser yang nonton 100 juta orang. Seminggu konser 4 kali, sebulan 16 kali. Setahun tak hitung pemasukan untuk negara Korea dari BTS 1.250 triliun. BTS tok durung liyane, ayo. Makanya kita ini punya kekuatan-kekuatan yang harus dihitung. Maka Pak Menteri saya pesan, bagaimana kita punya huruf dalam negeri yang disepakati dalam domain internasional yang bukan ABCD. Cina mendaftarkan hurufnya waktu algoritma disepakati di domain internasional sehingga dia berani ngelawan Amerika, dia berani ngelawan Amazon dengan Alibaba, dia berani ngelawan WhatsApp pakai WeChat, dia berani ngelawan Facebook pakai QQ Run. Kita belum bisa melakukan itu. Maka ratusan triliun diambil oleh Facebook dan WhatsApp setiap bulan dari Indonesia. Itu duit semua Pak Majid. Nah huruf Jawa harus gitu, nanti password kita Belgedes gitu bisa. Kita bisa pakai password telek lantung itu bisa. Silit berintek ngono bisa lah, saiki ndak bisa lah itu. Maka negara harus hadir untuk hal-hal yang seperti ini. Ini tentang masa depan. Anak-anak kita ini semuanya akan bertarung di masa depan di dunia digital. Sementara dunia digital adalah dunia baru yang disebut milenial killing everything, pembunuh segalanya. Yang terbunuh oleh milenial sudah berapa? Tahu-tahu pos hilang, tahu-tahu gedung biskop hilang, tahu-tahu apa? Orang hilang, tahu-tahu pasar hilang semua. Dulu kita masih kalau jatuh cinta itu masih mengandalkan pos, cari kertas warnanya pink. Masih ada industri kertas, ada industri surat cinta, perangko, nulis itu untukmu kekasihku. Semenjak kepergianmu di rantau orang, aku merindukanmu. Sepi kekasihku. Setiap malam yang terpanjang hanya wajahmu. Malam hari ini aku masih tercium bau tubuhmu. Kekasihku, ini harus kita lewati sebagai ujian cinta kita demi masa depan kau, aku dan anak-anak kita nanti. Tapi malam hari ini aku pun tahu kau sedang merindukanku. Sebab angin berbisik mendesau membisikkan namamu di telingaku. Dan aku yakin malam hari ini kau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Dariku yang mencintaimu. 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat, harap dibalas. Itu. Terus kita masukin ke amplop, cari perangko, didilat, template. Ada pos, ada yang menyerap Honda Win. Tiba-tiba itu hilang semua aset anak-anak yang sekolah di Parpostel, enggak ada ruang kerjanya karena cinta semuanya diambil oleh WhatsApp. Tinggal gini, gitu dong. Kalimatnya juga enggak panjang, cuman mah. Ini real dunia baru, sampai enggak boleh marah. Dulu kita punya anak cantik seneng karena